Hikayat sang pengelana angkuh, Andreas Möller. Di jantung kota Frankfurt pada akhir era 80-an, Waldstadion memiliki seorang dewa kecil bernama Andreas Möller. Ia adalah pemuda dengan wajah malaikat dan visi bermain yang melampaui zamannya. Di kaki Möller, bola bukan sekadar kulit bundar. Itu adalah instrumen musik yang ia mainkan untuk membius puluhan ribu pasang mata. Frankfurt saat itu adalah tim yang bermain dengan rasa cinta, dan Möller adalah detak jantungnya. Namun, di balik kejeniusannya yang mempesona, tersimpan ambisi dingin yang tak sanggup dibendung oleh sekadar rasa setia kawan. Pada tahun 1992, saat Frankfurt sedang berada di ambang kejayaan, Möller melakukan langkah yang mematahkan hati publik di Adler. Tanpa peringatan panjang, ia mengemasi koper dan terbang menyeberangi pegunungan Alpen menuju Turin. Juventus, sang nyonya tua yang perkasa, telah memanggilnya dengan kilauan lira dan janji akan panggung yang lebih megah. Di sana, di bawah langit Italia, Möller belajar tentang kedinginan taktik dan bagaimana cara memenangkan pertandingan tanpa harus dicintai. Ia memenangkan Piala UEFA, namun jiwanya tetaplah seorang pengelana yang merasa asing di tanah Piedmont. 2 musim berselang, sang pangeran memutuskan untuk pulang ke tanah Jerman. Publik Frankfurt sempat menahan napas, berharap sang anak hilang kembali untuk menebus dosa masa lalunya. Namun, Möller justru melakukan pengkhianatan kedua yang jauh lebih menyakitkan. Alih-alih mendarat di Frankfurt, ia justru memilih berlabuh di Westfalenstadion, mengenakan seragam kuning hitam Borussia Dortmund, rival yang saat itu sedang tumbuh menjadi raksasa baru. Kembalinya Möller ke Waldstadion sebagai lawan adalah sebuah tragedi dalam 3 babak. Saat ia keluar dari lorong pemain, bukan sorak-sorai yang menyambutnya, melainkan badai siulan yang memekakkan telinga. Namun, disinilah letak kengerian seorang Andreas Möller. Alih-alih gemetar, ia justru tampak semakin hidup di tengah kebencian. Dengan arogansi yang tak terbantahkan, ia mendikte permainan, melewati mantan rekan setimnya seolah mereka hanyalah bayangan, dan merayakan setiap gol dengan kedinginan seorang algojo. Di Dortmund, ia akhirnya mendapatkan segala yang ia dambakan, gelar Bundesliga hingga trofi Liga Champions yang prestisius. Namun, ia harus membayar harga yang mahal. Ia menjadi sosok paling dibenci di Frankfurt, kota yang pernah memujanya setinggi langit. Ia membuktikan pada dunia bahwa seorang jenius bisa memenangkan segalanya, namun, tak jarang ia harus berjalan sendirian di akhir cerita, karena ia lebih memilih trofi di lemari daripada cinta di hati para penggemar yang ia tinggalkan. Kamu membayangkan seorang maestro Bundesliga tiba-tiba dilempar ke kawah candra di muka. Serie A Italia, liga paling defensif dan kejam bagi penyerang di era 90-an? Masalahnya, banyak yang meragukan apakah fisik Andreas Möller yang elegan bisa selamat dari tackle-tackle brutal ala Italia di saat Serie A sedang berada di puncak kejayaannya. Solusinya bukan sekadar bertahan, tapi berevolusi menjadi pemain yang lebih taktis dan haus gelar di bawah asuhan Giovanni Trapattoni. Penasaran bagaimana Möller hanya butuh waktu semusim untuk membungkam kritik dan mengangkat trofi Eropa bersama raksasa Turin? Inilah kisah pembuktian singkat namun legendaris Möller di Juventus. Maestro Jerman di tanah Turin, episode singkat Andreas, Möller. Pada musim panas 1992, Andreas Möller mengambil langkah paling berani dalam kariernya dengan hijrah ke Juventus. Saat itu, Serie A adalah kiblat sepak bola dunia, tempat di mana setiap jengkal tanah di lapangan diperjuangkan dengan keras. Datang sebagai bintang dari Jerman, Möller langsung memikul ekspektasi tinggi untuk menghidupkan kreativitas lini tengah I Bianconeri yang sangat menuntut hasil instan. Adaptasi Möller di Turin ternyata berjalan lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Di bawah tangan dingin pelatih legendaris Giovanni Trapattoni, ia tidak hanya diplot sebagai pengatur serangan, tetapi juga dituntut untuk lebih efektif dalam membantu pertahanan. Ia harus menyesuaikan gaya mainnya yang bebas di Frankfurt menjadi lebih disiplin dan penuh perhitungan taktis khas gaya Catenaccio yang dimodernisasi. Möller dengan cepat merebut hati publik Delle Alpi melalui visi bermainnya yang jernih. Sepanjang musim 1992-93, ia menjadi andalan utama di lini tengah, bermain sebanyak 26 kali di Liga dan mencetak 7 gol. Angka ini tergolong sangat impresif untuk seorang pemain debutan di Liga yang terkenal sangat sulit ditembus oleh pemain asing pada masa keemasan bek-bek Italia. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah kolaborasinya dengan legenda Italia, Roberto Baggio. Kombinasi visi Möller dan ketajaman Baggio menciptakan salah satu duo paling ditakuti di Eropa saat itu. Möller seringkali menjadi pelayan setia yang memberikan umpan-umpan matang bagi Il Divin Codino untuk merobek jala lawan sekaligus menjadi ancaman kedua dari lini tengah. Puncak kejayaan Möller di Italia bukan terjadi di liga domestik, melainkan di panggung Eropa yang megah. Ia menjadi aktor kunci dalam perjalanan Juventus di Piala UEFA, sekarang Liga Eropa.
Pergerakannya yang dinamis dan kemampuannya menjaga ritme permainan membuat Juventus tampil dominan melawan klub-klub besar dari berbagai penjuru benua. Di partai final Piala UEFA 1993, Juventus berhadapan dengan klub senegara Moller, Borussia Dortmund. Menghadapi tim dari tanah kelahirannya, Moller tampil tanpa ampun dan sangat profesional. Ia menunjukkan kelasnya sebagai gelandang kelas dunia yang mampu mendikte permainan di hadapan publik Jerman maupun Italia, dengan kualitas teknik yang di atas rata-rata. Setelah kemenangan agregat telak 6-1 atas Dortmund, Moller akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala UEFA di akhir musim. Gelar ini menjadi bukti sahih bahwa ia bukan sekadar pemain jago kandang di Bundesliga, melainkan pemain yang mampu mempersembahkan gelar bergengsi di level internasional bagi klub luar Jerman pertama yang ia bela. Namun, meskipun sukses secara prestasi dan statistik, kerinduan akan tanah air mulai menghantui perasaan Moller. Situasi internal klub dan keinginannya untuk kembali berkompetisi di lingkungan yang lebih familiar membuat masa tinggalnya di Turin terasa sangat singkat. Semusim saja sebenarnya sudah cukup bagi Moller untuk meninggalkan jejak yang mendalam di hati para Juventini. Pada akhir musim, kejutan besar datang ketika ia memutuskan untuk kembali ke Jerman, namun bukan ke Frankfurt, melainkan ke Borussia Dortmund. Perpindahan ini memicu banyak spekulasi di media Eropa, namun bagi Moller, misi di Italia telah tuntas dengan trofi di tangan dan nama yang semakin harum sebagai salah satu ekspor terbaik Jerman. Singkatnya, petualangan Moller di Juventus adalah bukti efisiensi luar biasa seorang profesional sejati. Dalam waktu hanya 1 tahun, ia berhasil menaklukkan liga tersulit di dunia, memenangkan gelar Eropa, dan membuktikan bahwa talenta Jerman Timur memiliki kualitas yang universal. Juventus adalah tempat di mana Moller bertransformasi menjadi pemenang sejati di level kontinental. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti seri berikutnya, kepulangan Moller ke Jerman dan pengkhianatan yang paling dibicarakan di Bundesliga. Klik like jika kamu terkesan dengan pencapaian Moller di Italia, dan tinggalkan komentar. Menurutmu, apakah Moller terlalu cepat meninggalkan Juventus? Seorang pemain dicap sebagai pengkhianat oleh mantan klubnya, namun justru berakhir menjadi dewa penyelamat bagi klub barunya. Masalahnya, kepulangan Andreas Moller ke Jerman bukan kepelukan Frankfurt, melainkan ke Borussia Dortmund, memicu tekanan mental yang luar biasa dari publik. Solusinya, ia menjawab cacian itu dengan simfoni serangan yang membawa Die Schwarz-Gelben dari tim mediocre menjadi penguasa Eropa. Penasaran bagaimana Moller membalas dendam kepada Juventus di final Liga Champions dan mengukir namanya sebagai ikon abadi di Westfalenstadion? Inilah editorial tentang masa keemasan sang dirigen di Borussia Dortmund. Andreas Moller, masa keemasan di BORUSSIA-DORTMUND, membentuk LEGASI sebagai ikon tim. Bagaimana sebuah klub yang sedang berusaha bangkit bisa mengandalkan satu orang untuk membangun lini tengah yang dominan dan membawa mereka ke puncak dunia? Jawabannya ada pada perjalanan Andreas Moller bersama Borussia Dortmund, sebuah babak yang tidak hanya membawa kesuksesan bagi klub tapi juga menjadikan dirinya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah Die Schwarz-Gelben. Kembalinya sang jenderal dan revolusi Hitzfeld. Setelah semusim di Juventus, Moller kembali ke Jerman pada 1994 dengan nilai transfer fantastis. Di bawah asuhan Ottmar Hitzfeld, Moller menemukan ekosistem sempurna. Hitzfeld menerapkan permainan cepat dengan passing presisi yang sangat klop dengan visi Moller. Bersama Matthias Sammer dan Stefan Reuter, ia membentuk segitiga lini tengah, yang kemudian diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Mendobrak dominasi Bayern Munich, musim 1995-96 menjadi tonggak sejarah. Moller menggila dengan mencetak 11 gol dan 15 assist, memutus dahaga gelar Bundesliga Dortmund selama 11 tahun. Momen ikoniknya adalah tendangan jarak jauh ke gawang Bayer Leverkusen yang mengunci posisi Dortmund di puncak klasemen. Di musim berikutnya, ia bahkan menjadi raja assist Bundesliga dengan total 18 umpan gol. Puncak dunia, balas dendam, di Munich. Prestasi tertinggi Moller terjadi di final Liga Champions 1997. Bertempat di Munich, Dortmund menghadapi sang juara bertahan sekaligus mantan klub Moller, Juventus. Moller tampil luar biasa dominan. Puncaknya, ia memberikan assist krusial, termasuk sepak pojok untuk gol Riedle, dan mengorkestrasi permainan yang membuat Juve bertekuk lutut 3-1. Kemenangan ini mengangkat nama Moller sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada di kolong langit. Ikon yang tak tergantikan. Selama 6 musim, Moller mencatatkan 225 penampilan dan 69 gol. Meski sempat dihantam cedera di akhir masa baktinya, hubungannya dengan supporter tetap emosional.
Ia bukan sekadar pemain, ia adalah identitas permainan Dortmund yang atraktif dan menyerang. Saat ia memutuskan hengkang pada tahun 2000, ia pergi sebagai legenda yang telah memberikan segalanya bagi publik Westfalenstadion. Masa di Borussia Dortmund membuktikan bahwa Möller bukan hanya pemain berbakat, tapi pemimpin yang mampu mengubah sejarah sebuah klub. Ia meninggalkan warisan berupa mentalitas juara yang masih terasa di Dortmund hingga hari ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti babak terakhir yang paling kontroversial. Kepindahan Möller ke rival abadi, Schalke 04. Klik like jika kamu menganggap Möller adalah pemain terbaik Dortmund sepanjang masa, dan tinggalkan seorang pahlawan paling dicintai di satu kota, tiba-tiba menyeberang ke musuh bebuyutan yang hanya berjarak beberapa kilometer. Masalahnya, kepindahan Andreas Möller dari Borussia Dortmund ke Schalke 04 pada tahun 2000 dianggap sebagai pengkhianatan abad ini yang memicu kemarahan ribuan fans. Solusinya, ia tidak membalas makian dengan kata-kata, melainkan dengan magis di lapangan yang hampir membawa klub barunya memutus kutukan juara puluhan tahun. Penasaran, bagaimana Möller membungkam kebencian publik Gelsenkirchen dan justru berakhir menjadi sosok yang dihormati di wilayah rival? Inilah kisah penuh drama sang maestro di Schalke 04. Andreas Möller di Schalke 04, pengkhianatan yang berujung kejayaan. Kepindahan Andreas Möller ke Schalke 04 adalah salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah Bundesliga. Datang dengan status legenda Dortmund, ia disambut dengan spanduk protes dan siulan ejekan dari pendukungnya sendiri. Namun, Möller yang saat itu sudah berusia 32 tahun, membawa mentalitas juara yang sangat dibutuhkan oleh The Royal Blues untuk naik kelas. Di bawah pelatih Huub Stevens, Möller bertransformasi menjadi mentor bagi skuad muda Schalke. Ia membuktikan bahwa efisiensinya belum habis. Visinya masih setajam silet, dan kemampuannya mengatur tempo permainan menjadi ruh baru bagi lini tengah Schalke. Ia berhasil mengubah kebencian menjadi rasa hormat hanya dalam hitungan bulan. Musim 2000-2001 menjadi musim yang paling dramatis dalam sejarah klub. Bersama Ebesan dan Emil Lempenza, Möller membawa Schalke bermain sangat atraktif. Puncaknya, mereka hampir saja menjuarai Bundesliga jika bukan karena gol menit akhir Bayern Munich di pertandingan lain. Meski gagal juara Liga secara menyakitkan, Möller berhasil mempersembahkan trofi DFB Pokal sebagai pelipur lara. Selama 3 musim di Gelsenkirchen, Möller mencatatkan 86 penampilan dan mencetak 6 gol. Namun, kontribusinya jauh melampaui angka-angka tersebut. Ia memberikan stabilitas dan kepercayaan diri kepada Schalke bahwa mereka bisa bersaing dengan raksasa manapun di Eropa. Pada akhirnya, masa di Schalke adalah pembuktian terakhir dari karakter Andreas Möller. Ia menunjukkan bahwa seorang profesional sejati bisa menaklukkan tekanan sehebat apapun. Ia pergi pada tahun 2003 dengan kepala tegak, meninggalkan jejak sebagai salah satu pemain paling berpengaruh yang pernah mengenakan seragam biru kerajaan. Jangan lupa subscribe untuk menutup seri editorial legenda Andreas Möller ini, klik like jika kamu mengagumi keberaniannya menyeberang rivalitas, dan tinggalkan komentar, menurutmu, apakah Möller lebih sukses di Dortmund atau Schalke?